Kita lanjutkan ya, Bung Erwin. Tadi Bung Ege di awal sempat bilang ada faktor non teknis nih, di mana Bung Ege lihat langsung begitu banyak pemain yang terjatuh terus bangun lagi. Nguji mental gitu kayaknya tuh. Kayak nggak ada apa-apa begitu. Gimana? Emang faktor kayak gitu sering terjadi atau ini kemungkinan kebetulan aja dilakukan? Faktor non teknis ini sebenarnya sudah hari-hari kalau ngadapin tim dari Arab Saudi, dari Qatar, Banyak gimmicknya gitu ya. Iya. Dari pemilihan tuan rumah aja kan sudah merupakan sebuah keuntungan buat mereka ya. Harusnya di tempat netral. Iya, di Arab Saudi sama di Qatar mereka ikut main gitu kan. Itu kan sebuah keuntungan. Mereka nggak usah kemana-mana, nggak usah kemana-mana tuh nggak usah traveling gitu kan ya. Indonesia kan harus ke ya kan adaptasi cuaca dan segala adaptasi macam cuaca, makanan segala macam itu kan menguntungkan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pemilihan wasitnya dari Kuwait, tapi yang faktor nomor 2 ini terbukti bahwa semalam wasitnya cukup oke lah, ya ketakutan itu tidak terbukti. Nah soal guling-gulingan itu ya udah makanan kalau ngelihat kalau pertandingan lawan tim dari Arab itu seperti itu, mereka mencoba memancing emosi ya kan, guling-gulingan ketika sudah unggul mereka ulur-ulur waktu itu sudah merupakan sebuah hal non teknis yang harusnya dan saya yakin pemain Indonesia itu udah terbiasa gitu menghadapi seperti itu. Gitu. Ya kan kita kan memang sebelumnya kan sempat cukup percaya diri lah menghadapi laga ini begitu. Tapi pada saat di lapangan dengan formasi yang dinilai cukup janggal begitu, tidak menggunakan formasi sebelumnya yang dinilai sukses gitu. Apa ya alasan Patrick Kluivert kemudian baru berubah formasinya kan baru di babak kedua tuh, Bu? Ya setiap pemain kan setiap pelatih kan pasti punya filosofi ya, punya game plan. Ya mungkin game plannya Patrick berani untuk memakai formasi ini gitu ya. Dia bermain di Eropa kayak gitu? Fleksibel sih sebenarnya ya. Tergantung lawannya, tergantung pemainnya yang fit siapa aja gitu kan ya, dengan disesuaikan dengan lawan. Tapi seperti semalam itu memang akhirnya menjadi menimbulkan pertanyaan gitu. Oh ternyata dengan formasi 4 pemain ini kok ternyata lebih gampang ditembus sama Arab Saudi gitu. Dengan pemain-pemain yang relatif cukup berbeda gitu, dengan formasi yang berbeda dengan pemain-pemain yang secara starter juga cukup berbeda dengan round sebelumnya. Iya. Oke, kalau kita kemudian beranjak ke laga berikutnya nih ya, laga ke depan nih, kita masih punya harapan nggak sih, Bung? Masih punya, tapi kan ada syarat-syarat yang cukup berat yang harus dipenuhi kalau misalnya mau untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Karena kan ini satu grup 3 tim, hanya satu juara grup yang bisa lolos langsung. Ya. Indonesia bisa lolos langsung kalau misalnya menang lawan Irak di pertandingan nanti minggu dini hari, minimal 2-0 atau 3-0, sambil berharap di pertandingan terakhir Arab Saudi kalah lawan Irak. Cukup berat. Jadi kan, karena ketika seri poinnya nanti akan lebih tinggi, 4 poin ya. Kalau seri udah susah buat Indonesia lolos langsung, karena poinnya kan hanya 1. Arab Saudi punya 3 sekarang, ya. Irak punya 1 kalau misalnya nanti seri. Kalau misalnya Irak menang lawan Arab Saudi, mereka yang lolos langsung. Jadi untuk lolos langsung harus jadi juara grup. Tapi untuk jadi runner up itu juga masih bisa, nafasnya agak panjang karena masih ada round 5 dan playoff. Yang langsung tersisi adalah tim yang ada di peringkat 3. Oke. Bagaimana dengan lawannya di round 5 nanti? Round 5 itu kan nanti lawan grup yang satu lagi, lawan runner up di grup satu lagi. Ada UEA, ada Oman, ada Qatar. Ya, Qatar ini ya modelnya kayak Arab Saudi, mereka tuan rumah, mereka duitnya banyak, itu harus diakui kan ya. Iya, foto-foto non teknis itu. Non teknisnya juga kencang juga gitu ya. Lawan Oman atau UEA sama-sama dari Asia Barat juga gitu, yang faktor non teknisnya ya kurang lebih sama gitu ya. Jadi harus duel lawan runner up. Di grup satunya lagi. Ya, kalau kata Bu Ege tadi kan kita masih punya secercah harapan lah ya dengan laga ke depan gitu. Tapi kan cukup berat ya syarat-syaratnya Bu Ege. Belum lagi kan kita lihat dari segi waktu kan timnas kita tidak punya cukup banyak waktu untuk pemulihan sebelum kemudian recovery jelang laga melawan Irak, Bu Ege. Ya, jadi akan tergantung pada 2 hal. Kalau untuk penonton nggak usah diragukan. Rata-rata itu mereka yang datang ke sini sambil umroh misalnya memang menyiapkan diri sampai tanggal 11 itu. Bahkan tidak sedikit yang sesudah pertandingan langsung ke bandara untuk kembali ke Indonesia begitu. Dan jangan lupa Irak juga penontonnya nggak akan banyak. Jadi sangat mungkin Reza dan Maria, Erwin serta para pemirsa kita yang akan menjadi seperti tuan rumah itu melawan Irak ya. Penonton kita jauh lebih banyak, penonton Irak akan menjadi minoritas pada tanggal 11 waktu Saudi atau tanggal 12 dini hari di Indonesia. Tetapi betul, yang dibutuhkan sekarang adalah betul-betul sudah nggak bisa lagi mungkin main-main ya. Pakem yang diyakini Kevin Dick misalnya geser ke kanan, Rizky Ridho turun. Tapi sekali lagi, tentunya
Patrick Kluivert yang tahu persis ya di samping ini mempertaruhkan reputasinya, catatan-catatan dia selama melatih timnas kita, apalagi di jarak nanti tinggal 90 menit tambah mungkin additional time 7 menit tambah 7 menit ya, 104 menit barangkali ya, Erwin ya. Itu akan sekali lagi formasinya harus betul-betul tidak boleh lagi apapun selain mencetak kemenangan begitu ya. Jadi karena kita tahu Erwin di sisi lain Qatar ternyata juga tidak mudah ya, 0-0 kemarin ya dengan Oman misalnya. Jadi itu akan menghadapkan kita akan jauh lebih sulit kalau kita lolos ke babak atau ronde yang kelima, belum lagi nanti playoff-nya kalau saya tidak keliru itu dengan Amerika Latin atau wakil dari Afrika misalnya. Jadi sekarang kita harus mengatakan finalnya itu pada saat melawan Irak nanti ya, 90 menit ditambah 2 kali perpanjangan waktu. Oke, haruskah kemudian merubah formasi, Patrick Kluivert? Oh iya, itu saya yakin nanti Erwin akan memberikan catatan teknisnya ya. Tetapi tentu saja yang perlu dipikirkan adalah melawan Irak itu kita punya catatan atau track record yang menurut saya juga tidak baik ya Win ya. Sampai dalam pertandingan-pertandingan terakhir kita di GBK juga catatan kita tidak cukup baik. Walaupun kita sekarang mencatat ada juga beberapa pemain kunci Irak yang belum fit. Tapi kalau mereka belum fit, lalu kita juga misalnya Olenya belum fit, mudah-mudahan Kevin Verdong sudah bisa fit ya. Lalu kita berani misalnya untuk meletakkan kembali Profesor bersama dengan Joe Pelopesi ya, Tom Hyde dan Joe Pelopesi di depan misalnya, di tengah. Itu mungkin ada sesuatu hal yang lebih memungkinkan kita berani melakukan penetrasi, berani memegang bola, serta melakukan juga beberapa tendangan-tendangan yang mungkin di luar kotak penalti, 1-2 di dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan. Itu yang ditunggu-tunggu oleh penonton sebagai terobosan untuk melawan Irak sebagai 90 menit terakhir ya, ditambah nanti 2 kali additional time maksud saya. Oke, Bung. Baik, mungkin kita selain masyarakat Indonesia yang dari sini berdoa, yang di Tanah Suci juga yang lagi nonton juga kita harapkan doanya supaya nanti pemain kita bisa memberikan hasil terbaiknya ya. Nitip doa ya untuk timnas ya Bung Ege di Tanah Suci. Terima kasih Bung Ege dan juga Bung Erwin. Kita harapkan hasil juga yang terbaik nanti tanggal 11 ya. Oke pemirsa, kami jeda dulu, saya jeda. Kami hadirkan juga di informasi penolakan terhadap kehadiran atlet senam dari Israel yang akan berpartisipasi dalam kejuaraan dunia senam 2025 ini terus berlangsung di Indonesia. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda.